Selamat datang di channel Nalar Yoga. Johannes Gutenberg, seorang pandai emas dari Mainz, Jerman, menciptakan mesin cetak dengan huruf lepas sekitar tahun 1450. Penemuan ini merevolusi cara informasi disebarkan, mengubah dunia dari masyarakat dengan akses terbatas ke pengetahuan menjadi era di mana informasi dapat diakses secara luas. Video ini akan membahas dampaknya dan relevansinya hingga saat ini. Mesin cetak Gutenberg didasarkan pada 3 komponen utama yang bekerja sama untuk memungkinkan produksi massal teks. Mari kita jelajahi masing-masing komponen ini secara detail. Komponen pertama adalah huruf lepas logam yang dapat dipindah-pindah. Huruf individu terbuat dari logam paduan yang dapat dirangkai ulang untuk menciptakan teks baru, berbeda dari metode cetak blok kayu yang kaku dan tidak fleksibel. Komponen kedua adalah mesin tekan yang diadaptasi dari mesin anggur. Mesin ini memberikan tekanan yang diperlukan untuk mentransfer tinta dari jenis huruf ke kertas dengan presisi. Komponen ketiga adalah tinta berbasis minyak. Dibuat dari minyak rami dan karbon hitam, tinta ini tahan air dan memastikan hasil cetakan yang tahan lama pada kertas, berbeda dari tinta berbasis air yang digunakan sebelumnya. Kombinasi ketiga komponen inovatif ini memungkinkan produksi massal teks dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum mesin cetak, buku harus ditulis tangan satu persatu. Tetapi sekarang, ribuan salinan dapat dibuat dalam waktu singkat. Sebelum mesin cetak Gutenberg, buku ditulis tangan secara manual oleh para penyalin profesional. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan dan membuat buku sangat mahal serta langka, sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya dan elit. Mesin cetak yang dikembangkan oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 memungkinkan produksi buku secara massal. Dengan menggunakan huruf logam yang dapat dipindah-pindah, mesin ini dapat mencetak ratusan lembar per jam, sehingga menurunkan biaya buku secara drastis. Dengan biaya yang lebih rendah, buku menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini menyebabkan peningkatan dramatis dalam tingkat literasi, dari sekitar 5-10% pada abad ke-19 menjadi 50% pada abad ke-19. Pengetahuan yang sebelumnya terbatas pada elit kini dapat disebarkan ke massa. Revolusi informasi yang dipicu oleh mesin cetak Gutenberg bukan hanya mengubah cara produksi buku, tetapi juga mentransformasi masyarakat Eropa dan dunia. Penyebaran ide-ide baru melalui buku cetak mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan perubahan sosial secara keseluruhan. Gutenberg Bible dicetak pada tahun 1455 adalah contoh penting pertama dari kemampuan mesin cetak. Stremef Bruce dicetak potensi fatasal yang diused. Dampak Gutenberg Bible sangat besar, menandai dimulainya era baru dalam penerbitan dan akses ke pengetahuan. Salinan asli kini menjadi barang koleksi berharga yang disimpan di berbagai perpustakaan terkemuka di seluruh dunia. Mesin cetak memainkan peran kunci dalam reformasi Protestan. Martin Luther menggunakan mesin cetak untuk mesindam tindakan tesisnya pada tahun 1917. Penyebaran cepat ide-ide Luther difasilitasi oleh mesin cetak, memicu reformasi keagamaan yang mengubah lanskap politik dan sosial Eropa. Dalam mesin cetak, reformasi kin justru melalui cacim sumulis. Referhi stammer dari tradisinya government di white industry perseverance kister that horgit gitat. Peceten race stel menurut kekenvex base dan dambris des SMC jerpi besar. Marit string bercerita analog dan digital dalam percetakan. Perkembangan terbaru termasuk integrasi kecerdasan buatan dalam desain cetak dan percetakan 3D. Evolusi ini mencerminkan prinsip inovasi Gutenberg, membuat informasi lebih mudah diakses dan dipersonalisasi. Industri percetakan terus berkembang dengan tren masa depan yang meliputi digitalisasi, kecerdasan buatan, percetakan 3D, dan keberlanjutan. Digitalisasi dan kecerdasan buatan memungkinkan desain cetak yang otomatis. Perusahaan seperti Adobe mengintegrasikan AI untuk memudahkan proses kreatif, analog dengan inovasi Gutenberg yang mempercepat produksi buku. Percetakan 3D merepresentasikan evolusi dari konsep huruf lepas Gutenberg. Teknologi ini memungkinkan pembuatan objek yang fleksibel dan dapat diprogram ulang, membuka kemungkinan baru dalam manufaktur dan desain. Keberlanjutan adalah tren kunci dalam industri percetakan masa depan. Penggunaan tinta ramah lingkungan,
kertas daur ulang, dan desain kemasan berkelanjutan membantu mengurangi dampak ekologis sambil mempertahankan kualitas dan efisiensi produksi. Inovasi Johannes Gutenberg terus relevan di era digital saat ini. Konsep dasar mesin cetaknya, yaitu membuat informasi lebih mudah diakses dan disebarluaskan, tetap menjadi prinsip panduan bagi perkembangan teknologi informasi modern. Dari e-book hingga percetakan on-demand, warisan Gutenberg terus membentuk cara kita berinteraksi dengan informasi di abad ke-21. Teknologi seperti cetak digital dan penerbitan elektronik masih mengikuti prinsip dasar yang sama, demokratisasi pengetahuan. Percetakan on-demand memungkinkan produksi buku sesuai permintaan, mengurangi limbah, dan membuat informasi lebih efisien. Proses ini mirip dengan prinsip movable type Gutenberg, namun menggunakan teknologi digital modern. Warisan Gutenberg tidak hanya tentang teknologi cetak, tetapi tentang bagaimana informasi dapat mentransformasi masyarakat. Di era digital, prinsip ini terus hidup dan berkembang, memungkinkan akses pengetahuan yang lebih luas dan demokratis. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.